Sifat egois bukanlah kutukan. Ia adalah bagian dari diri manusia yang sejak lahir udah tertanamkan. Merasa ingin dijadikan yang pertama atau didahulukan dari orang lain. Itulah ego. Ego adalah dorongan alami untuk melindungi diri sendiri. Ego adalah mekanisme bertahan dari perasaan ditolak, terluka, atau kalah. Tapi ketika kita tumbuh dewasa dan mulai hidup berdampingan dengan banyak kepala dan hati, sifat egois yang tak terkendali bisa menjadi bencana. Egois adalah ketika seseorang menempatkan kepentingannya di atas orang lain. Keinginan yang terlalu tinggi hingga tak menyisakan ruang untuk empati. Egois adalah ketika kita tak mau kalah, tidak mau disalahkan, dan tidak mau mengalah. Egois membuat kita ingin selalu didengar, tapi tak mau mendengarkan. Padahal manusia hidup bukan sendirian, dan dunia tidak berputar hanya di sekitar perasaan kita saja. Banyak orang salah kaprah. Mereka ingin ego harus dibunuh, harus dilenyapkan, disingkirkan sampai tak bersisa. Tapi itu tidak mungkin terjadi selama kita masih hidup di dunia, selama kita masih bersinggungan dengan orang lain. Ego bukan seperti penyakit yang bisa disembuhkan lalu hilang. Ia lebih seperti api dengan sifat panasnya. Kalau tak ada api, kita juga dapat membeku. Tapi kalau terlalu besar, kita akan terbakar. Ego tidak untuk dihilangkan, tapi untuk diredam, dikendalikan. Dibentuk supaya tahu kapan ia bicara, kapan ia harus diam, kapan ia waktunya maju, kapan ia harus mundur. Terkadang ego justru perlu untuk melindungi harga diri, agar kita tidak diinjak-injak, agar kita tahu batas antara menerima kritik dan mendapat penghinaan. Yang menjadi masalah bukanlah keberadaan ego, tapi ketika ego mengambil alih kendali atas peran tanpa berkolaborasi dengan hati nurani. Maka seni dalam hidup bukanlah menghapus sifat ego, melainkan menaruhnya di tempat yang tepat. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa lebih bijak dalam menghadapi ego diri sendiri? Jawabannya sederhana, tapi bukan perkara mudah untuk melakukannya. Adalah dengan melihat diri sendiri. Melihat bukan sekedar bercermin, tapi menatap ke dalam diri, ke dalam niat, ke dalam rasa, ke dalam luka yang pernah ada. Tanyakan pada dirimu, apakah aku marah karena memang aku diperlakukan tidak adil, atau karena egoku merasa tidak dihargai? Apa aku kecewa karena orang lain melanggar prinsip, atau karena orang itu tidak mengikuti keinginanku? Seringkali kita menyamaratakan antara prinsip dan keinginan pribadi. Padahal yang kita bela itu bukan kebenaran, tapi rasa gengsi yang diam-diam takut terlihat salah di depan orang lain. Melihat diri sendiri artinya berani menyelam ke tempat-tempat yang gelap, ke ruang di mana kita pernah merasa gagal, merasa malu, atau merasa iri. Dan melihat itu semua bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami bahwa kita adalah manusia yang sedang belajar menjadi bijak, dan untuk menyadari bahwa kita bukan makhluk sempurna yang harus selalu menang. Karena cermin paling tajam itu bukan kaca di dinding, melainkan orang lain. Ego paling mudah terluka saat bersentuhan dengan manusia lain. Ketika kita dibandingkan, ketika kita diremehkan, atau bahkan ketika orang lain lebih bahagia dari kita. Disinilah ego kita akan menunjukkan wajah yang sebenarnya. Kita mulai menyusun narasi-narasi di kepala bahwa mereka sombong, mereka cuman beruntung, atau mereka pasti pakai cara yang curang. Kita sibuk membela harga diri yang sebenarnya tidak diserang. Padahal mungkin mereka hanya menjalani hidup apa adanya. Dan kita sendirilah yang terlalu bising di dalam kepala. Ego akan selalu mencari lawan, karena ego hidup dari kompetisi. Tapi kebijaksanaan tumbuh dari kolaborasi.
Dari kemampuan untuk menerima bahwa dunia itu luas dan kita memang bukan pusatnya. Belajar melihat diri sendiri lewat orang lain, bukan untuk membandingkan, tapi untuk belajar rendah hati. Lantas, bagaimana cara kita menenangkan ego dalam diri? Jawabannya bukan dengan cara menghakimi diri sendiri, tapi dengan kesadaran. Sadari bahwa kamu bisa salah. Sadari bahwa orang lain bisa punya sudut pandang yang berbeda. Sadari bahwa tidak semua penolakan berarti kamu tidak berharga. Kadang itu hanya bukan waktumu atau bukan tempatmu di mana kamu bisa menunjukkan dirimu. Berhenti menyalahkan dunia dan mulai bertanya pada diri sendiri. Kalau aku bukan pusatnya, maka siapa aku di antara luasnya semesta ini? Kesadaran membawa kita pada kelembutan, bahwa tidak semua harus dimenangkan, tidak semua harus dibalas, tidak semua harus dimiliki. Terkadang, yang kita perlukan hanyalah diam, menarik nafas panjang, dan membiarkan ego untuk diam. Menjadi bijak tidak berarti hidup tanpa memiliki ego. Bijak artinya tahu kapan ego harus bicara dan kapan ia harus diam. Bijak bukan tentang seberapa sering kamu menang debat, tapi seberapa banyak kamu bisa mengalah tanpa merasa kalah. Bijak bukan tentang tidak pernah marah, tapi kita tahu mana kemarahan yang berasal dari luka dan mana kemarahan yang tersulut dari gengsi. Bijak bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang belajar terus-menerus untuk tidak dikuasai oleh emosi sesaat. Dan untuk menuju itu semua, memang butuh latihan, butuh kegagalan, butuh pengalaman yang pahit, dan butuh keberanian untuk mengakui bahwa kadang kita bisa salah, kadang kita terlalu reaktif, kadang kita bisa menyakiti, meski niatnya ingin dimengerti. Pada akhirnya, hidup bukan tentang mengalahkan ego, tapi bisa berdamai dengannya. Ego ada agar kita bisa bertahan, tapi bukan untuk kita menaklukkan dunia. Jadikan ego sebagai alarm, bukan sebagai komando. Jadikan ego sebagai pelajaran, bukan sebagai identitas. Dan mulailah belajar untuk melihat diri sendiri, bukan dari pencapaian, bukan dari pujian, tapi dari ketenangan yang kamu rasakan saat tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Karena semakin kita bisa mengendalikan ego, semakin kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh, bukan dari luar tapi dari dalam dirimu sendiri. Kendalikan ego bukan untuk menjadi lemah, tapi untuk lebih jadi kuat dengan cara yang tenang dan dengan hati yang tidak lagi haus akan pengakuan.